Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Banyak Hal Terjadi Ketika Berdoa. Saudara, satu hal yang kita harus tahu adalah tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang benar kalau tidak mengalami perjumpaan secara langsung. Itulah sebabnya mengalami perjumpaan dengan Allah itu merupakan momentum yang indah dan mengasihkan. Harusnya seperti itu. Dan itu bisa kita alami melalui doa, merenungkan firman, dan tentu melalui setiap kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Sayangnya banyak orang tidak berniat untuk berinteraksi dengan Tuhan, enggan berurusan dengan Tuhan. Itu bukan saja merupakan keputusan yang salah, tetapi juga keputusan yang bisa membawa celaka. Saudara, apapun yang kita alami, apakah itu penderitaan, tekanan hidup, kesesakan, masalah pekerjaan yang berat, jangan pernah berhenti memilih Tuhan untuk menjadi satu-satunya pilihan hidup. Teruslah mencari Tuhan, terus berinteraksi dengan Dia, supaya kita benar-benar bisa mengalami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang hidup. Itulah yang dikatakan pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tetapi memang saudara, walaupun Allah itu hidup, tapi Dia tidak kelihatan. Jadi memang mempercayai Dia itu bukan hal mudah. Walaupun orang terlahir dalam lingkungan masyarakat beragama, untuk benar-benar percaya, artinya menghayati percayanya lewat pengalaman hidup, juga tidak mudah. Kenyataannya, yang bisa menghayati seperti itu tidak banyak. Coba perhatikan masyarakat dan individu. Bukankah kita bisa temukan ada masyarakat yang secara lahiriah dalam pandangan umum kehidupan keberagamaannya dominan, tetapi perilakunya buruk. Sering terjadi tindak kejahatan, pencurian, daerahnya tidak aman, terjadi tawuran, konflik horizontal, sehingga orang asing yang datang pun tidak merasa nyaman. Mereka bertuhan, saudara. Hukum agama sepertinya dijunjung tinggi, tapi faktanya kelakuannya tidak menunjukkan mereka percaya Allah ada. Ironi, bukan? Harusnya kalau memang mereka mempercayai Allah ada, masyarakatnya pasti akan tentram, aman, dan nyaman, bersih dari tindak kejahatan, dan pendatang pun akan merasa aman di sana. Kalau tidak seperti itu, berarti kepercayaannya kepada Tuhan belum bisa dikatakan percaya yang benar. Sebaliknya, kita juga temukan kelompok masyarakat yang dipandang tidak kuat dalam kehidupan keberagamaannya. Bahkan ekstrimnya dikatakan tidak bertuhan. Tetapi perilakunya justru baik. Kok bisa begitu? Bisa, saudara. Karena budaya setempat yang membuatnya seperti itu. Yang membuat perilaku mereka baik dan menjadikan masyarakatnya aman dan bahagia. Jadi budaya yang baik itu melebihi keberagamaan orang-orang yang percayanya tidak berkualitas, lebih dari keyakinan keberagamaan yang tidak benar. Ini kenyataan yang ada, saudara, yang tidak bisa kita sangkal. Maka, secara individu,
Kalau ada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melalui penghayatan pengalaman hidupnya, itu pasti orang yang luar biasa. Ia pasti tidak sekedar baik. Karena kalau bicara orang baik, orang tidak bertuhan pun bisa baik. Maka ia pasti sangat amat baik. Dimanapun, ia pasti menjadi berkat. Kehadirannya meneduhkan, orang jadi tertolong. Orang seperti itu pasti selalu menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan. Lebih dari itu, ia pasti orang yang berani menghadapi segala kesulitan hidup. Karena ia tahu dan sadar Allah beserta dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ia tidak akan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Itulah sebabnya saudara miliki percaya yang benar. Carilah Tuhan, temukan Dia, jangan kendor. Apapun yang sedang saudara alami, bagaimanapun keadaan saudara, terus cari Tuhan. Caranya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu tidak mudah. Banyak gangguan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri atau keadaan lingkungan di sekitar kita. Kadang-kadang atau bahkan pada umumnya berdoa 10 menit begitu sulit, terasa lama dan panjang. Apalagi 30 menit, apalagi 1 jam. Jadi tidak heran kalau sedikit sekali yang sanggup melakukan. Tetapi saudara, kita harus memberi ruangan hidup untuk itu. Menyediakan tempat dan waktu untuk bertemu Tuhan minimal setiap hari 1 jam. Kita harus membangun gairah untuk berdoa. Jangan hanya karena membutuhkan sesuatu saja. Berdoa itu dialog. Memang tidak mudah bercakap-cakap dengan Allah yang tidak kelihatan. Bahkan kadang-kadang terasa Allah tidak ada, tidak muncul, tidak hadir, tidak peduli. Tetapi kita harus tekun, sabar menantikan Dia. Kita harus bisa menjadikan doa kesenangan kita. Seperti halnya kita juga punya kesenangan-kesenangan lainnya. Banyak hal bisa terjadi ketika kita mencari hadirat dan wajah Tuhan. Ada kebingungan-kebingungan yang akan digantikan dengan pengertian, keyakinan, kekuatan, dan ketabahan. Kalau kita melakukan hal ini, kita yang mengalami persoalan dan pergumulan berat akan menjadi kuat, lebih kuat dari kalau kita tidak berdoa. Banyak pertanyaan yang akan terjawab. Tuhan akan beri kekuatan dan penghiburan. Kita akan kuat menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan hidup jika kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.